こんにちは、皆さん。私はレアです。ここでは、いますとありますという言葉をつけて、どこかに無生物や生物が存在することを区別する方法について説明します。Di sini kita akan membedakan tentang dua kata kerja, yaitu imas dan arimas. Nah, supaya nggak ketukar, kita akan membaginya dulu menjadi dua, yaitu keberadaan dan posisi pada benda dan keberadaan dan posisi pada orang. Dalam menyatakan keberadaan dan posisi benda, kita menggunakan kata kerja arimas. Hai, 最初にオブジェクトの存在について話しましょう。Untuk menyatakan keberadaan benda, pola kalimatnya terbagi menjadi tiga, yaitu menyatakan keberadaan benda, menunjukkan keberadaan benda di suatu tempat, dan menyatakan benda lain selain benda yang ditunjuk. Untuk menyatakan keberadaan benda, pola kalimatnya yaitu kabe ga arimasu. Kabe di sini untuk benda mati atau tumbuh-tumbuhan. Contoh kalimatnya yaitu pen ga arimasu, tokei ga arimasu. Untuk menyatakan keberadaan benda di suatu tempat, pola kalimatnya yaitu tempat ni kabe ga arimasu. Kabe di sini benda mati ataupun tumbuh-tumbuhan. Contoh kalimatnya gyoshitsu ni ukoe ga arimasu dan toshoushitsu ni jiso ga arimasu. Dan untuk menyatakan benda selain benda yang ditunjuk, pola kalimatnya yaitu tempat ni kabe mo arimasu. Kabe benda mati ataupun tumbuh-tumbuhan. Contoh kalimatnya yaitu ringo mo arimasu. Heya ni kalenda mo arimasu. Di sini ada kosakata posisi. Ue artinya atas, shita artinya bawah, naka artinya dalam, soto artinya luar, dan yoko artinya di samping. Dalam menyatakan posisi benda, pola kalimatnya dibagi menjadi dua, yaitu menyebutkan posisi benda dan menyatakan posisi keberadaan benda dalam kalimat. Untuk menyatakan posisi benda, pola kalimatnya yaitu kabe no posisi atau letak. Kabe benda mati ataupun tumbuh-tumbuhan. Contoh kalimatnya yaitu hako no naka dan sukue no shita. Untuk menyatakan posisi keberadaan benda dalam kalimat, pola kalimatnya yaitu tempat kabe no posisi ni kabe dua ga arimasu. Kabe di sini benda mati ataupun tumbuh-tumbuhan. Contoh kalimatnya yaitu sukue no ue ni ringo ga arimasu dan beddo no yoko ni hon ga arimasu. Selanjutnya ada juga pola kalimat yang berhubungan dengan keberadaan dan posisi benda, yaitu menyatakan keberadaan benda dan benda lain, menyatakan keberadaan benda yang mewakili, dan menyatakan tempat keberadaan topik. Untuk menyatakan keberadaan benda dan benda lain, pola kalimatnya yaitu KB1 to KB2 ga arimasu. KB di sini yaitu benda mati ataupun tumbuh-tumbuhan. Contoh kalimatnya yaitu enpitsu to bolpen ga arimasu, dan bisa juga ditambahkan frasa haka no naka ni ringo to mikan ga arimasu. Lalu untuk menyatakan keberadaan benda yang mewakili, pola kalimatnya yaitu KB1 ya KB2 ga arimasu. KB di sini menyatakan benda mati ataupun tumbuh-tumbuhan. Contoh kalimatnya yaitu isu ya sukue ga arimasu dan daitokoro ni nabe ya hojo ga arimasu. Dan untuk menyatakan tempat keberadaan topik, pola kalimatnya yaitu KB wa tempat ni arimasu. KB di sini benda-benda mati ataupun tumbuh-tumbuhan.
Kata kerja imas digunakan untuk menyatakan keberadaan dan posisi orang atau binatang yang bernyawa. Untuk menyatakan keberadaan orang dan binatang, pola kalimatnya yaitu kabe ga imas. Kabe di sini untuk menyatakan orang dan juga binatang yang bernyawa. Nah, contoh kalimatnya yaitu Ali-san ga imas, artinya ada Ali. Dan neko ga imas, artinya ada kucing. Untuk menyatakan keberadaan orang dan binatang di tempat, pola kalimatnya yaitu tempat ni kabe ga imas. Kabe di sini untuk menyatakan orang ataupun binatang yang bernyawa. Contoh kalimatnya yaitu Tosho shitsu ni Yunus-san ga imas. Ada Yunus di perpustakaan. Dan selanjutnya untuk menanyakan keberadaan orang dan binatang di tempat, pola kalimatnya yaitu tempat ni dare atau nani ga imasu ka sebagai pertanyaan dan kabe ga imas sebagai jawaban. Contoh kalimatnya yaitu kyoshitsu ni dare ga imasu ka? Dan jawabannya eren ga imasu. Untuk menyatakan tempat keberadaan orang dan binatang, pola kalimatnya yaitu kabe wa tempat ni imas. Kabe di sini untuk orang ataupun binatang yang bernyawa. Contoh kalimatnya yaitu nezumi wa heya ni imasu. Tikus ada di kamar. Dan untuk menanyakan tempat keberadaan orang dan binatang, pola kalimatnya yaitu kabe wa doko ni imasu ka sebagai pertanyaan dan tempat ni imasu sebagai jawaban. Contoh kalimatnya yaitu Yama-san wa doko ni imasu ka? Dan jawabannya heya ni imasu. Untuk menyatakan posisi pada orang dan hewan, sama seperti menyatakan posisi pada benda, hanya kata kerjanya diganti menjadi imas. Contoh kalimatnya, Chichi no mae ni inu ga imasu. Ada anjing di depan ayah. Watashi no ushiro ni haha ga imasu. Ada ibu di belakang saya. Untuk menanyakan posisi orang atau binatang di tempat, contoh kalimatnya yaitu Watashi no ushiro ni dare ga imasu ka? Dan jawabannya Oka-san ga imasu. Untuk menyatakan tempat posisi orang atau binatang, contoh kalimatnya yaitu Inu wa chichi no mae ni imasu. Anjing ada di depan ayah. Watashi wa haha no ushiro ni imasu. Saya ada di belakang ibu. Untuk menanyakan tempat posisi orang atau binatang, contoh kalimatnya yaitu Inu wa doko ni imasu ka? Dan jawabannya Ani no tonari ni imasu. Tambahan, untuk menanyakan posisi benda, pola kalimatnya yaitu doko ni arimasu ka? Dan contoh kalimatnya yaitu Shinta-san no noto wa doko ni arimasu ka? Jawabannya kaban no naka ni arimasu. はい、それは私が物や人の位置の存在に話し合った小さな白いです。Hai, sekian dari saya, Dea Ismail Safior dari 12 PPTA. Mohon maaf apabila ada kesalahan. そして、ありがとうございます。